Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar wa rahmatan la ya inna rahmatan la ya mafil Allah. Subhanallah maqali inna rahmatan ya Allah wa maqali inna rahmatan Ramadan wa ma'ali inna rahmatan istiqamah wa ma'ali inna rahmatan kitab samawi. Rabbana la qul inna rahmatan tahid wa ma'alayya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat berulia. Wa maqali inna rahmatan syahab qul jalani qul inna rahmatan la yama fil Allah. Wa maqali inna rahmatan sahabat la yama qul inna rahmatan ya Allah. Wa masli inna rahmatan guru-gurukum inna rahmatan lu inna rahmatan. Wa ma'adi inna rahmatan dunya la yama fil dunya. Subhanallah maqali inna rahmatan ulama wa masdi inna rahmatan ulama wa maqali inna rahmatan ulama wa maqali inna rahmatan ulama si inna kaliya Indonesia Rabbana la yama fil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqali inna rahmatan pamotan Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqali inna rahmatan umarah, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku dan budaya. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wa maqali inna rahmatan Pancasila, merah putih NKRI. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, Rabbana qul inna rahmatan Indonesia wa maqali inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rabbana qul inna rahmatan la yamfil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rabbana qul inna rahmatan ya rakyat wa maqul inna rahmatan wa misli inna rahmatan sehat wal afiat. Rabbana qul inna rahmatan rakyat Indonesia wa maqul inna rahmatan wa maqul ali inna rahmatan wa misli alayya Indonesia Rabbana la yama fil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususannya di kubur inna rahmatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia. Rabbana qul inna rahmatan seluruh para pahlawan Indonesia inna rahmatan khususan dari kubur. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan ulama. Rabbana qul inna rahmatan tokoh-tokoh agama wa qul inna rahmatan khususan dari kubur. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah Indonesia qul inna rahmatan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan Ramadan alayya ma fil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qali inna rahmatan guru-gurukum inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani wa maqali inna rahmatan Abu Yamama Armi wa maqali inna rahmatan latiri inna rahmatankum seluruh ulama Indonesia Nusantara. Rabbana qali inna rahmatan jara'ali inna rahmatan ya Allah wa maqali inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Rabbana la yama fil ma'allah ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan Indonesia, selamatkan Indonesia. Wa maqali inna rahmatan ya Allah, negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamatkan ya Allah. Wa maqali inna wa masdi inna wa maqali inna rahmatan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan musibah kum wa maqali inna rahmatan ilang alayya ma fil Allah. Wa maqali inna rahmatan penyakit lahir batin kun inna rahmatan ilang ya Allah. Wa maqali inna rahmatan kun payakun. Subhanallah maqali inna rahmatan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, anak-anak bangsa, Rabbana qali inna rahmatan anak-anak bangsa inna rahmatan selamatkan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan negeri Indonesia. Wa maqali inna rahmatan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa maqali alayya ma fi inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahudha bi fadlillah wa ya afdal wa ya anjar wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wa ansuru lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahudha bifadlillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahudha bi fadlillah faya rabbi bisadati kahaqqan li isyarati asatati bisyarati wa yasuwatuna lillah asatati bisyarati wa yasuwatuna lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahudha bifadlillah bikashfil
sunnah li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah ibadallah rijalallah ahli sunnah li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah Allahu judidan baqa mukhalafatul lil hawadisi liyamu binafsihi wahdaniyah qudrati iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran kalima alif bata sajim haqa dardar azai simkin sodan qadha aingin faqa kalam mim nun waw hamzah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pengajian pada malam hari ini masih kita lanjutkan bab mengenai tentang menjaga hati. Kita lanjutkan makalah yang keempat nih, halaman 53. Halaman 53 seperti biasanya dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani. Fa ya ha fa dha alif lam qaf lam ba. Bab kedua menerangkan tentang menjaga hati. Wal muradu biqaulihi, halaman 53. Al qalbu kal mulki law kana fihi malikun fajirun la halakat ra'iyatuhu kulluhum wa qad da'a Allahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fi munajatihi ya ilahi qad dhamma nafsi amali wa qad dhamma amali qalbi wa qad dhamma qalbi ingkari mukri ya ilahi tahhir
qalbi bi rahmatika ya fata la tu'dhi nafsaka bihawaka allati kanat fi qalbika li'anna allaha aqrabu min qalbika kama fi qawlihi ta'ala walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Yang dimaksud dengan makalah tersebut, hati itu ibarat raja. Umpamanya raja itu jahat, maka rusaklah seluruh anggota yang lainnya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh nafsuku telah mencela amalku, dan amalku telah mencela hatiku. Akan tetapi hatiku mengingkari tipu dayaku. Ya Tuhanku, oleh karena itu sucikanlah hatiku dengan kasih sayangmu. Wahai pemuda, janganlah menyakiti diri dengan memperturutkan hawa nafsu yang selalu mengusik hatimu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dengan hatimu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi setiap hal ihwal hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 asma yang bagus di dalamnya, atau salah satunya ada nama Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Atau juga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat melalui para malaikatnya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wahai pemuda, sebelum terlalu jauh dalam pembahasan tentang hati, terlebih dahulu pahami bahwasannya tingkatan hamba
dalam ibadah ada yang disebut maqamul muhadarah, ada yang disebut maqamul mukasyafah, dan ada pula yang disebut maqamul musyahadah yang akan dijelaskan dalam kalam Suryani di bawah ini. Shadaqallahul adzim. Barangkali silakan mau bertanya. Oh, bertanya ini ya. Iya, monggo. Kata-kata janganlah menyakiti diri dengan membenturkan hawa nafsu yang selalu. Yang keras, Bos. Janganlah menyakiti diri dengan memperturutkan hawa nafsu yang selalu mengusik hatimu. Ini bagaimana cara-cara kita itu bisa mengendalikan diri untuk tidak selalu menuruti nafsu, misalkan emosi atau yang lain. Ya. Kita tanyakan ke Quran, hadis, tafsir ya. Ya. Jadi lebih jelas. Ya, bismillah. Surat terakhir. Ini. Ya. Ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Kita jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tentang hati. Kita tentang hati, jangan sekali-kali menyakiti hati. Apa sebabnya? Karena hati itu sama juga kita melukai. Contohnya, kita nyeneni orang, sama aja menyeneni diri kita sendiri. Betul atau tidak? Kenapa? Allah sudah mengetahui. Di situ ada petulisnya, ada malaikatnya. Kalau kita emang Islam itu gampang, pahit, cari ilmu pun susah, sulit. Tapi kita ini kalau membaca ya enak, baca kitab ini, baca Quran, tapi pelaksanaannya berat. Makanya kita belajarlah kepada zat Allah. Mau bertasbih kepada Allah, la ilaha illallah atau subhanallah, kita munajat kepada Allah. Nanti terbuka hati kita kalau kita yakin kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita, apalagi ini mau mendekati Lebaran. Kita nggak bisa pulang, kita nggak bisa silaturahmi. Kita doakan. Lewat kita doa duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah disiapkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tinggal kita keyakinan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyakiti. Kalau bibir itu enak bicara karena tidak bertulang. La qul innar rahmatan la taryama fil ma Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kembalikanlah ke fitrah Allah. Betul atau tidak? Kalau kita nafsu, semua manusia itu nafsu. Makan pun tadinya pengen sepiring, pengen 2 piring, ternyata gak bisa, hanya sepiring. Kita membohong, kadang-kadang membohong ke siapa, tapi ngebohong ke diri kita sama juga, ngebohong kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita dipelajari. Kadang-kadang kita suhudon, sama aja kita suhudon kepada diri kita. Gimana sih obatnya? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Doakan. Kalau kita mendoakan satu orang,
itu merembet semua. Kalau kita yakin, karena gaib kok, nggak kelihatan tapi nyata. Betul nggak? Kita mendoakan siapapun yang di negeri Indonesia maupun di seluruh dunia, kita mendoakan nyambung nyampe. Allah paham, karena Allah nggak tidur. Kalau kita sih manusia biasa ya tidur terus. Kita hidup 24 jam dikasih napas oleh Allah. Nah, 24 jam dipakai ibadah berapa menit? Ngeri. Kalau kita hitung-hitungan matematika alam, matematika langit lain sama matematika bumi. Sholat mau dari subuh ke duhur itu jangkanya panjang, ya. Nah, itu dari subuh ke duhur aja itu kita sudah ngerjakan apa? Waduh, tangan kiri dan kanan, kaki dan kiri kanan, kepala, hati, badan dibawa kemana-mana, dipakai apa? Ini kita harus menyadari. Kalau kita yakin kepada Allah, saya yakin diselamatkan oleh Allah, dimudahkan apapun. Rabbana qul inna rahmatan rizqi minallah la kaliyama fi Allah. Kita dikasih napas rizki, barokah hidayah. Barokah tuh nanti, sekarang. Kita ini barokah sekarang karena kita mengaji, mudah-mudahan dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita ditulis Lailatul Qadar. Kenapa? Maqul inna rahmatan sampun la qul iya inna kalimah ya Rasulullah. Enggak tahu itu rusia Allah. Kalau kita ditutup, hati pun ditutup. Betul atau tidak? Kita mau ibadah ke masjid, ke musola, bisa di rumah, nggak jadi masalah karena kita hati tidak ditutup. Jangan lihat masjidnya, jangan lihat musolanya, jangan lihat pondok pesantrennya, tapi lihat Allah. Pahamnya? Paham nggak? Masih kurang paham? Siapa yang menidurkan, siapa yang membangunkan. Makanya di surat, di ayat pun jelas. Kenapa? Udah dijelaskan semua, tahu di Quran. Surat Al-Kahfi itu jelas. Siapa yang menidurkan, siapa yang membangunkan. Maqul inna rahmatan kalamna kaliyama fi Allah. Saya munajat kepada Allah, ya Allah, umati atau rakyat Indonesia diselamatkan, disehatkan jasmani dan rohani. Saya juga nggak merasa saya pintar, nggak merasa ini saya itu paling hebat atau paling benar. Tidak, saya ini banyak salahnya daripada benarnya. Pengen tobat saya, pengen cari jati diri. Susah sekolahnya pun. Keliling guru ke guru, makom ke makom, jalan kaki. Kuncinya itu ada di tarikh atau sejarah. Betul nggak? Di Nusantara, di Indonesia ini sejarahnya luar biasa. Subhanallah, tidak ada bandingan. Betul atau tidak? Wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Nusantara luar biasa. Subhanallah. Apalagi saya tirakat di Samernyawa 3 hari kan 7 hari 3 hari itu sudah ditowel. Mau ke-4 harinya dibuang saya. Lagi duduk begini dibuang. Siapa yang membuangkan? Secara bohong. Lihat, enggak ada. Ini sama juga, saya juga manusia. Ya takut, punya perasaan. Tapi kita keyakinan kepada Allah. Ada hasilnya. Alhamdulillah, saya ada hasilnya. Bisa begini. Betul enggak? Bisa tatap muka, tatap wajah. Biarpun saya dari Jawa Barat, bisa di Jawa Timur, karena sama orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul enggak? Sama, kulitnya sama, semua sama. Nabinya sama, Qurannya sama, semua sama. Tapi maaf, kadang-kadang kita akhlaknya, hatinya kita perlu dibengkeli, perlu dibuktikan, perlu diselamatkan.
Mari kita munajat kepada Allah. Kapan lagi hidup kita? Apalagi kita mendekati bulan Ramadan, sudah habis bulan Ramadan, Idul Fitri. Saling memaafkan. Oh, sekarang nggak bisa kesana, nggak apa-apa. Hitung-hitung kita ini tawajuh kepada diri kita, mendoa kepada diri kita dan keluarga. Kita jangan kecil hati, semangat. Betul atau tidak? Rizki semua itu ditanggung oleh Allah kalau kita yakin kepada Allah. Insya Allah. Coba hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Bab man taraka da'wata faqad asallah. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang meninggalkan undangan dari siapapun, atau artinya di sini hablum minan nas, maka sungguh dia telah berdosa kepada Allah. Hadis yang ke-5177. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, diceritakan dari Abdullah bin Yusuf. Akhbarona Malik, diceritakan dari Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Anil A'raj, dari A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'alah al-aghniya wa yutrakul fuqara. Kata Nabi Muhammad, ada makanan yang paling buruk, yakni makanan yang di suatu pesta atau acara, yang mana di acara itu yang diundang hanyalah orang-orang yang kaya saja, yang miskin tidak diundang. Terus waman taraka da'wata faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa ketika diundang kemudian dia tidak datang, maka sungguhlah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan kejadian salah satu Nabiullah Al-Khalil, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Risalatul Syariah dijelaskan Nabi Ibrahim itu pernah diundang oleh orang Majusi yang agamanya bukan Islam. Kemudian Nabi Ibrahim, karena yang mengundang acaranya itu adalah orang Majusi, dia menolak, enggan untuk hadir di acara tersebut. Akhirnya orang Majusi itu keluar dari rumah Nabi Ibrahim, 7 langkah dari rumahnya si orang Majusi ini, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menegur Nabi Ibrahim. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, mengapa engkau enggan menerima undangan dari orang Majusi itu? Apakah karena keyakinannya berbeda dengan engkau? Padahal Allah Subhanahu wa taala ini Rahman Rahimnya ke semua makhluk tanpa membedakan itu agama Majusi, Islam, Nasrani ataupun Yahudi. Maka hendaklah engkau bertaubat. Kalau seperti itu berarti hatimu itu masih buruk. Kamu hanya membaca manusia secara lahiriahnya. Allah memerintahkan engkau Ibrahim untuk datang kepada pesta orang Majusi tersebut. Nah, oleh sebab kejadian itu akhirnya Nabi Ibrahim bertaubat dan memperbaiki dirinya sehingga mendapatkan pangkat Al-Khalil yang punya predikat Al-Futwah. Salah satu Nabiullah yang futwah, pedulinya sesama atau secara manusiawinya, ukhuwah insaniyahnya, salah satunya adalah Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Shadaqallahul adzim. Gimana, Gus? Gimana ini, sama enggak? Hadis Quran sama enggak? Sami enggak? Kita pakai bahasa Nabi Ibrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul inna rahmatan la yamfil Allah. Al qul inna rahmatan ya Ibrahim. Ma qad inna kalimat dunya apa kalimat tauhid. Al hafa qad inna kalimat dunya. Wa maqul inna rahmatan ummat alayna kasyana la yamfil Allah. Al hakal yamfil Allah. Wa sidi inna kalimat fil dunya al kalimat dunya. Ma fa kalimat fil Allah. Jangan sekali-kali kamu seorang nabi kalau sudah sifat sombong, angkuh, hati belum bisa diperbaiki, karena hati perlu diperbaiki. Karena apa? Makanya kata malaikat Jibril, ma qul inna rahmatan la yama fil dunya. Ya qul inna kalimah Ibrahim alha fa qul inna kalimah fil maut. Ketir. Seorang nabi aja ditegur. Betul enggak?
Kenapa di Uniko ada upacara tiap Senin? Karena kita orang Indonesia. Oh, ini ada lintas agama karena kita ada Pancasila. Betul atau tidak? Merdeka! Merdeka! Gitu. Lihat nenek moyang kita mau meraih Pancasila, merah putih, NKRI, toh pati jiwa raga mengorbankan nyawanya untuk negara Indonesia. Jangan sekali-kali kita menyakiti Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, makan, tidur di Indonesia, apapun di Indonesia. Jangan sekali-kali menjelekin Indonesia. Ada artinya Indonesia itu, Nusantara pun ada artinya. Berapa huruf ini ada. Nanti kita bisa dibahas. Kita jangan menyakiti, seorang nabi aja ditegur, apalagi pantar saya, diri saya aja nggak ada apa-apanya. Disebutnya pun kiai kampung, yang mengaji ya sekitarnya, nggak aneh-aneh. Belum tentu saya dipanggil kiai oleh Allah atau oleh Rasulullah, belum tentu. Sama saya juga, banyak salahnya daripada benar. Makanya hidup kita ini lebih baik salah dulu daripada benar. Jadi tahu. Jadi kita jangan sampai kita ini menyakiti sesama, menyakiti agama lain. Itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu dari Allah. Jangan, hati-hati mulut. Karena mulut ini merasa tidak bertulang, seenaknya bilang kata-kata segala macam. Waduh, bahaya. Ada pencatat? Ada. Malaikat pencatat kiri dan kanan. Ngeri. Kita menyadari sekarang. Makanya kita mengaji begini tentang kitab samawi biar tahu, biar paham. Bukan saya merasa pintar, tidak, kata saya. Sama. Kita menyadari kapan sih kita ini dikasih hidup oleh Allah. Kalau kita sudah dipanggul, sudah dipikul, sudah 2 meteran, kasih padung, waduh, subhanallah. Kata malaikat maut, dan nukarnaki robbana qul inna rahmatan dunya ala kalina syadi inna kalimat dunya amma kaliya masyida adal yang fil maut. Nangis alam kubur. Saya ada, apa sih artinya dikubur hidup-hidup? Kenapa saya nggak mau cerita? Takut, ketir. Wah, nggak ada bandingannya. Tapi Allah sifat Rahman dan Rahim. Subhanallah. Nangis kalau kita ingat. Coba kita menyadari. Di dunia ini tidak ada yang gagah. Seorang nabi semua bakal mati, ya mati. Betul nggak? Kata saya juga, seorang nabi ya ditegur. Apalagi seperti kita, tidak tahu apa-apa. Kembalilah ke fitrah. Kembalilah ke pangkuan Pancasila merah putih NKRI. Karena di situ bersatu, persatuan dan kesatuan. Betul nggak? Mau apa sih? Kita gotong royong, pos kamling digunakan lagi, mari saling tolong menolong. Nah itu kok. Kenapa? Di hati kan sudah ada. Badan, hati, ruh. Kan gotong royong. Betul nggak? Jangan lihat ke orang dulu. Hati kita, badan kita, ruh kita gotong royong. Ambil Ustaz kitabnya. Mana kitab? Kitab mana aja? Terserah. Jadi marilah kita. Adanya pondok pesantren. Oh ini pondok pesantren ini punya saya. Tidak. Punya kalian-kalian semua. Kalau mau mengaji. Mari kita sama-sama. Nah kita buka kitab Iyauddin ini. Hah? Nah, Ustaz. Nah ini nih. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hada kitab Ihya Ulumuddin.
kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab Dzamil Bukhli wa Dzami Hubbil Mal. Ini bab yang menjelaskan tentang tercelaknya sifat bukhul atau koret medit, wa Dzami Hubbil Mal, dan tercelaknya orang yang hubbud dunya atau mencintai harta. Ini sebenarnya bagian min sifatil damimah, sifat-sifat yang tercela yang memang biasanya terlintas di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubkika wa qama rajulun ila Sa'id bin As fasalu fa amara lahu bi matin alfin dirhamin fabaka. Pernah ada seorang laki-laki, beliau berkunjung kepada Sa'id bin As dan bertanya, fa amara lahu bi mi'atin alfi dirhamin. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan dirham sebesar 100.000 dirham. Fabaka, kemudian seorang laki itu menangis. Faqala lahu Sa'id, kemudian Sa'id bin As ini bertanya kepada si laki-laki, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis ketika saya perintahkan untuk mengeluarkan sedekah sebesar 100.000 dirham itu? Qala abki 'alal ardi an ta'kula mithlak fa amara lahu bi mati alfin ukhra. Kemudian si laki-laki itu menjawab, saya menangis karena saya hidup di bumi, misalnya sudah memakan dari harta yang melebihi daripada semisal itu. Fa amara lahu bi mi'ati alfin ukhra. Kemudian Sa'id bin As juga memerintahkan kembali kepada seorang laki-laki itu untuk mengeluarkan 100 dirham yang lainnya. Nah, sebenarnya dari kejadian ini adalah salah satu beliau sedang berguru kepada Sa'id bin As, mengajarkan keridhaan, kerelaan supaya hatinya dijauhkan dari hubbul mal atau hubbud dunya. Sadaqallahul adzim. Gimana? Nyambung nggak? Hati. Nah, kita oleh Allah sudah dikasih segala macam. Apa Gusti Allah pelit? Enggak. Rahman Rahim. Kalau kita ikhlas, jangan dilihat lagi. Ibarat seperti kencing. Wah, jangan dilihat lagi. Ikhlas itu. Betul nggak? Jadi sedekah itu atau zakat apapun bukan masalah uang aja. Tenaga ya sama. Ya, senyum ya sama. Apapun sedekah, tapi jalan yang benar loh. Betul nggak? Kita ini lagi pengajian terus ada senyumnya, sedekah. Makanya kita harus bisa menyadari. Kenapa? Belajarlah setahap-setahap. Pasti ketemu. Kalau kita belajar sendiri tidak ada gurunya, ya bingung. Betul nggak? Lah iyalah. Kalau mumpung saya hidup. Oh, pengen apa? Gampang kok. Wah, saya ini pengen kaya dunia akhirat, mudah. Banyak Rahman Rahim. Pasti Allah ngasih berlipat ganda. Betul nggak? Saya aja dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, keliling 40 tahun, keliling sampai singgah di Jawa Timur, nggak bawa apa-apa. Kain musafir segala ada, udah digini burudut. Tapi kenapa Allah membuktikan Rabbana qul inna rahmatan rahman rahim. Kadang-kadang saya aja pengen itu ngutang dulu, entah dari mana rezeki minallah. Tapi semua Allah yang ngatur. Coba kita menyadari. Kalau kita banyak korun, ya bahaya. Allah itu nggak korun kok. Rasulullah aja nggak korun. Ini lari lagi kepada hati. Tenaga, wah lillah. Insya Allah jelas. Makanya belajarlah persatuan dan kesatuan. Oh, saya harus pos kamling, wajib, karena kita kebersamaan, persatuan. Jangan lihat A, B, C, D, tapi kita kewajiban. Betul nggak? Semangat atau tidak? Nah, gitu. Insya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini, monggo. Belakang, monggo. Monggo, Gus. Tadi di sini diterangkan mengenai tingkatan ibadah. Oh, monggo. Mungkin banyak yang belum paham. Kan di situ tingkatannya ada 3. Ya. Pertama tingkatannya muhadharah. Ya. Kedua mukasyafah, kemudian musyahadah. Ya. Itu bagaimana yuk nopo kepriye gitu. Oh.
Hebat. pengen langsung jos. Pengen tutup poin ini. Seperti ini. Cari kitabnya. Ambil kitab. Ini namanya. Di Qurannya. Tak buka dulu Quran. Lihat. Ini. Surat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-40 surat Al-Mu'min, artinya orang yang beriman. Ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum may yatawaffa min qabl walitablugu ajalan musamma wala'alakum ta'qilun. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, ayat ini sebenarnya kalau dibuka dalam tafsir ini sejalan dengan masalah makom tadi. Manusia itu kan yang pertama harus paham dulu unsur asal kejadian manusia. Itu yang paling utama. Kita tercipta dari nutfah. Itu apa nutfah? Nutfah itu kan adalah unsur yang digabungkan dari air, angin, api, bumi, kan seperti itu. Dan memang untuk memahami ayat ini perlu pentafsiran yang lebih dalam. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Abah mungkin. Ya. Artinya habis sambung besok tidak apa-apa. Enggak, langsung. Bukan, langsung. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maqul inna rahmatan wa azi inna karyama ummat alayya mafil mawah. Kita ini harus mengerti. 9 bulan dikandung oleh ibu, lahirlah ke alam dunia. Ditanya oleh Allah, apakah kamu sanggup ke dunia ini atau tidak? Kata bayi ini, saya sanggup, sudah aman. Ya, tidak aman berarti karuron, mati di dalam, beraneka ragam. Begitu dari mulai bayi, dewasa jadi ngerti. Bagaimana kita mengaji Quran, nggak langsung baca Al-Fatihah, nggak mungkin. Pasti alif bata, ya. Gimana? Terus belajar tuntunan sholat. Bagaimana wudunya sholat, ya, berangkatnya sholat, wadahnya sholat. Sudah ketemu, nah disitulah belajar tentang hakikat. Hakikat kehidupan sholat. Waduh, ketir, ngeri. Antara badan, hati, ruh. Jangan sampai sholat itu suhudon. Karena kalau kita sholat suhudon kepada diri kita, batal semua. Terus sudah besar-besar, tahulah marifat. Marifat itu harus berkenalan antara ruh kita kepada malaikatnya, kepada nabinya, kepada Allahnya. Disebut hoas, tul hoas, atau jabarko, atau fana, maupun hos. Kita harus tahu itu kan jalan langsung kepada dat Allah, khusus bil khusus. Ibarat kita doa, ya Allah, apakah doa kita nyambung atau tidak? Kalau kita sudah tahu antara hoas, khusus bil khusus, orang khusus, nyambung. Ibarat orang yang meninggal di Indonesia ini berapa juta, berapa ribu, puluhan, kita tahu 24 jam.
ini laki orang Jawa Timur sekian, ini sekian. Kalau kita orang hoas, mungkin dikasih tahu oleh Allah. Sholat pun kita belajar. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, belajar dulu. Di situ komplit bacaannya. Kalau kita pengen jauh penyakit gampang, wudhu dulu. Betul atau tidak? Di situ kan ada doanya juga. Kita jangan takut karena kita menanyakan. Kita perlu tahu. Wah, ini ilmunya terlalu dalam. Tidak ada dalam. Kamu kalau kita makan ayam, enak dagingnya, enak dalamnya. Enak dalamnya. Biarpun itu gurih, kotoran, dibersihkan, dimakannya ada hatinya. Tapi jangan yang hijau, pahit. Dia betul? Paham? Nah, itu seperti gitu. Cari ilmu. Gitu. Lo hati manis kalau pakai gula. Kalau pakai hati pahit, ya sorok. Paham ya? Jelas nggak? Nah, kita harus datang jauh-jauh, dekat jauh, kita doakan, kita yakinkan, kita munajatkan kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kita jangan sampai menyakiti guru-guru yang sudah mengajarkan mas-mas ini atau santri jamaah. Jangan, kita doakan. Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihil Bukhari, kitab hadis yang tersahih Al-Qur'an. Babu Hajjatil Wada, ini menjelaskan tentang haji wada. Hadis yang ke-4397. Hadatsani Bayan, diceritakan dari Bayan. Hadatsana Nadhar, diceritakan dari Nadhar. Akhbarana Syu'bah an Qais, diceritakan dari Syu'bah dari Qais. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari, qala qadamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari itu pernah menghadap Nabi. Nih. Kemudian faqala ahjajta. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk melakukan haji, melaksanakan ibadah haji. Qultu, kemudian aku menjawab, kata Abu Musa al-Ash'ari, "Na'am, nggih ya Rasul, saya akan melaksanakan ibadah haji." Qala kaifa ahlalta. Terus kata Nabi Muhammad, ditanya lagi, terus bagaimana kamu tahu caranya? Bagaimana tahlilnya atau bacaan-bacaannya ketika nanti di sana ketika haji itu? Labbaika bi ihlika ihlal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sesuai dengan ajaran atau ajaran panjenengan ya Rasul, saya akan lakukan. Qala, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan lagi, tuf bil bait, lakukanlah tawaf selama 7 kali di Baitullah atau Ka'bah. Wa bis Safa wal Marwah, dan melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah. Tsumma hilla, kemudian tahallul. Fatuftu bil baiti wa bis Safa wal Marwah, karena itu adalah tawaf yang aku lakukan, kata Nabi. Begitu juga sa'i di Safa dan Marwah. Nah, hadis ini sebenarnya banyak tasbih tamtsil. Kalau dalam ilmu balaghah itu perumpamaan haji itu sebenarnya di situ ada al-bait al-Ka'bah. Sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Athaillah, Ka'bah itu kan tamtsilatul qalbi. Ka'bah itu diibaratkan seperti hati. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam syarahnya, syarah Ibnu Athaillah itu dijelaskan ketika tawaf di Baitullah secara syariat, maka secara perjalanannya adalah zikrullah secara sir yang selalu dijalankan di dalam batin. Kemudian makna sa'i di Safa wal Marwah yang lari-lari kecil itu adalah pengendalian akal yang dikendalikan oleh hati yang jernih. Itu kalau kita referensi dari salah satu ulama tasawuf yang terkenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi makna haji di sini secara perjalanannya, suluknya adalah memperbaiki hati dan zikirnya tidak pernah berhenti-henti di dalam hati. Subhanallah. Gimana Gus? Masuk Pak Eko. Alhamdulillah. Nah, itu seperti kita sholat, tuntunan sholat, wudhunya kita harus ngerti. Yang tadi saya jelaskan. Ini dari hadisnya sama ya? Sama. Nah ini kitab, ini saya ngeluarkan kitab lagi. Nih.
Oke. Gimana? Tenang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitab Iqadul Himam, yang artinya membangunkan cita-cita. Ini adalah salah satu syarah hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajaba angkal istisyraf ala asraril ibad rahmatan bika. Nah, ini biasanya terjadi kepada kita seorang hamba. Tadi kan ada 3 makom. Orang ibadah itu ada yang kelasnya makom. Yang pertama adalah makom muhadharah. Muhadharah itu sebenarnya maknanya adalah menghadirkan. Artinya hatinya berarti diisi dengan zikir. Dan itu melalui takhalli, melalui pembersihan dulu sebelum dihiasi. Cuman kadangkala al-istisyraf ala asraril ibad, ada suatu kehebatan dari seorang hamba atau seorang wali, gampangannya itu bisa menjadi hijab juga. Maka kita ini sebagai murid jangan merasa kagum ketika ada suatu kehebatan yang Allah berikan sebagai rahmat ke orang hamba itu ya. Dan itu bisa menjadi hijab kita. Bahkan li'annaka qad tahju bidzalika an syuhudil malakut. Yang lebih berbahayanya bagaimana kita bisa menyaksikan alam malakut kalau hati kita ini sudah terhijab dengan ilmunya guru. Bisa jadi seperti itu. Fala ibrata 'indal muhaqqiqin bi mukasyafatil asrar lil ibad faqad takunu 'uqubatun fi haqqi shahib wa kama ya'ti. Karena kadang-kadang ketika terbuka hijab sendiri pun rahasia seorang hamba dibukakan oleh Allah, itu pun bisa menjadi akibat yang bahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Karena kan setelah muhadharah dia itu akan masuk kepada tahapan mukasyafah. Kalau hatinya sudah hadir zikrullah, artinya dengan tahalli, itu dia tajalli. Allah itu membukakan dengan melalui waridahnya dari sesuatu yang terkadang orang lain belum tahu. Dibukakan di situ. Karunia Allah apa mukasyafah, bukan berarti bisa melihat jin seperti itu, bukan. Artinya ada rahasia-rahasia Allah. Dan itu sebenarnya berbahaya juga kalau kita tidak bisa menjaganya. Terus bagaimana waqad yakunu dzalika liman lastaqamata lahu aslan. Dan biasa terjadi berbahaya bagi orang yang la istiqomah. Orang yang tidak istiqomah artinya. Kalau kita istiqomah itu alat supaya mukasyafahnya terjaga oleh Allah. Jadi tetap ada dalam naungan Allah. Berarti di situ ada takhalli, tahalli, tajalli tahapannya. Takhalli membuang penyakit hati dan semuanya sesuatu selain Allah dalam hati. Setelah itu tahalli dihiasi dengan zikir. Setelah itu baru tajalli, Allah akan membukakan kasafnya. Shadaqallahul azim. Ini yang paling pas nih. Tapi sudah saksa, tapi ini paling pas menurut saya. Nah, iya. Siap. Apa? Tapi paham ya ini ya. Jadi kita semua sama ya. Yakin nggak kepada Allah? Yakin adanya Allah? Yakin adanya Nabi? Kita harus ingatlah jangan menyakiti diri sendiri. Kita sama-sama. Kalau nggak paham kita tanyakan. Pintu terbuka. Monggo Gus. Nggih, monggo. Tadi ada keterangan yang sudah disampaikan tadi masalah 3 makom. Iya. Kemudian mukasyafah tadi bahwasanya itu pun akan menjadi hijab ngaling-ngaling kan seperti itu juga. Nggih. Kemudian mohon maaf, ini pengalaman pribadi yang sudah kemarin saya sampaikan ke Temeram SMS ya. Iya. Ke Pak Yaya atau siapa? Iya. Bahwasanya setelah saya ngaji di sini, Iya. setelah pulang, sering saya itu melihat wajah Pak Yaya. Kemudian dan sering saya itu mendengar suara Pak Yaya. Itu. Yang saya tanyakan, ketika saya itu melihat wajah Pak Yai, ingin saya diam, saya ingin tamatkan biar jelas itu wajah Pak Yai. Kemudian kalau saya itu kelihatan wajah Pak Yai, saya Fatihah. Ini keyakinan saya, penemu saya. Kalau saya mendengar suaranya Pak Yai yang tawasul, yang doa, itu kan kadang sering dengar.
Itu telinga saya itu saya ingat kepada pengertian seperti itu. Yang saya alami ini termasuk menjadi penghalang hijab atau yang gimana? Saya nggak tahu. Kalau menurut semuanya itu, jadi ini pengalaman pribadi. Yang kalau dari batin saya sendiri, itu husnuzon saya. Dan sebagai pengingat bagi saya, bahwasanya semua ini adalah anugerah Allah. Saya kenapa terus melihat wajah Pak Yai, bahwasanya ingat kepada apa yang disampaikan oleh Pak Yai. Dan wajibnya seorang santri ketika melihat wajahnya seorang guru, maka kita wajib tawasul kepada Fatihah. Ketika saya mendengar suaranya Pak Yai itu tadi, yang saya kan belum tahu bahasa Samawi, yang sering diucapkan kulma itu terus mendengar saya Pak Yai. Itu sampai kadang tubuh saya merasa kadang-kadang hangat, panas gitu. Ini apa ya ini ya? Saya kok nggak tahu ya kulma masih tapi harus hati-hati ya Pak. Nah makanya yang saya tanyakan itu tapi itu ketika saya pun dalam mau sholat pun seperti itu. Ketika saya diam itu seperti ya itu ada itu tergolong apa gitu. Bisa hati-hati bisa bahaya. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terangkan kenapa mengenal wajah seorang guru. Seperti saya lagi tawasulan di makom. Di makomnya seorang guru. Ya apa? Kita ini hidup keliling musafir, sedangkan tidak dibimbing oleh guru. Berarti guru sudah wafat. Ya, udah meninggal. Saya ini harus ke siapa? Tapi saya punya keyakinan, punya keinginan munajat kepada Allah, melihat tatap muka seorang guru. Allah ngasih hidayah detik itu, menit itu, jam itu. Karena kita yakin Rabbana qul inna rahmatan ya Allah wa ma qul inna rahmatan gurukum innaka liyamafim Allah. Kelihatan. Tanya lagi, apakah ini dari jin? Apakah ini dari setan? Kata Allah, Rabbana qul innaka liyamashidil annaka liyamafim Allah. Allah yang tanggung jawab bahwa itu gurumu. Subhanallah. Karena kita ilmunya syariat, hakikat, marifat, khawas, fana, jabarko. Gilanya aja 3 tahun teranjang bulat saya. Yang mengenalkan diri 3 tahun saya gilanya. Orang gila gimana? Mengenalkan jati diri kita. Ini. Nah sekarang kita punya murid, punya anak, pengen tahu wajahnya bapaknya. Bapaknya masih ada, terus ditawasulkan atau didoakan, Allah ridho. Karena apa? Bukan kesombongan. Maqul inna rahmatan ummat alayya mafirma Allah. Karena jalan yang terbaik. Betul? Betul atau tidak? Seperti saya nggak kelihatan tetap kalau saya mendoakan. Itu sudah rutinan. Udah rutinan di dalam hati saya. Raja-raja, wali-wali, tokoh-tokoh, suku-suku, budaya dari pendirinya Nusantara sampai Indonesia, sampai merdeka seperti ini didoakan. Enggak pandang bulu saya. Karena saya enggak paham. Pengen mendoakan karena hidup kita ini di tanah Jawa, di Indonesia untuk menyelamatkan dunia akhirat. Betul atau tidak? Seorang Gus mendengarkan rintihan atau wajah menatap
maqul innaka ya di inna sya'dali ma fil maut. Disambung dengan malaikat la kali inna sya'dali annani ma fi inna kali ma fil maut. Itu terserah Allah. Allah sudah memperlihatkan. Tinggal kita keyakinan kepada Allah. Bukan semata-mata saya sombong, sompral, atau pengen kepuji kata tidak. Saya ini orang bodoh. Sekolah SD atau SR pun nggak tamat saya. Kelas 1 kok. Belum mengenal bangku SD, kalau orang lain mah dari itu dari ini enak. Betul atau tidak? Kalian masih mengenal SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya ini orang buta huruf. Dari kecil begitu lahir beberapa ini ibu saya meninggal. Kalian masih enak tatap muka, tatap wajah dengan orang tua. Kalau saya kalau ingat ke situ nangis. Pengen saya juga belum tahu mukanya ibu. Ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan wa karish alayya ma fil Allah. Pengen mengenal seorang ibu yang mengandung saya. Ya Allah, ma qul inna kariya ma fil Allah. Nangis saya di mana? Allah belum bisa, lama-lama Allah beres. Subhanallah. Ini saya ini banyak dosanya. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di dunia ini. Mengalir ke alam kubur. Ketil. Makanya kita menyadari. Insya Allah. Kalau kita sadar, kalau kita yakin kepada Allah. Allah itu maha segalanya. Tinggal kitanya menyadari. Apalagi kita mendekat. Udah berapa hari lagi Idul Fitri. Waduh, kalau kita ingat dosa-dosa kita, waduh, tinggal air mata. Nah, kita bisa menyadarilah sekarang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ngasih keselamatan keluarga semua. Dari Sabang sampai Merauke, dimanapun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Gus? Sudahlah ya, kita doa mudah-mudahan pengajian ini penuh hikmah dan barokah. Kita nanti disambung lagi habis hari raya ya Idul Fitri. Ya habis kapan tetap seminggu sekali ya. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah kitab samawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini ia karena Allah ia karena sedari kita surah mustaqim surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan samawi. Rabbana qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan la ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan ummati. Wa qul inna rahmatan Indonesia. Wa qul inna rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Karim. Wa musli annali ya mafi wa ala ya sya'dali inna wa alaihinna rahmatan Indonesia wa muqallinna rahmatan Indonesia. Ya Allah ya Karim wa muqallinna rahmatan seluruh dunia selamatkan ya Allah wa muqallinna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. La haula wala quwwata. Al-Fatihah. Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Muhammad.